Selamat datang di channel ini. Sebelumnya, terima kasih telah menonton video ini. Pada video kali ini, kita akan mengenal lebih dekat dengan burung yang unik dan lucu dari wilayah Laut Atlantik Utara, yaitu burung pavin. Pavin dengan paruhnya yang berwarna-warni dan tubuhnya yang bulat, seringkali disebut sebagai badut laut. Burung ini dikenal karena penampilannya yang menggemaskan dan kebiasaannya terbang rendah di atas ombak laut. Burung pavin memiliki paruh besar dan berwarna cerah, terutama warna merah dan oranye yang akan menjadi lebih mencolok selama musim kawin. Burung ini juga memiliki bulu warna hitam di bagian punggung dan putih di bagian dada, dengan garis hitam di sekitar matanya yang membuat mereka terlihat seperti memakai masker. Burung pavin dikenal sebagai penyelam yang handal. Mereka menggunakan sayapnya untuk berenang di bawah air saat mencari makanan seperti ikan kecil dan krustasea. Burung pavin menghabiskan sebagian besar waktunya di laut. Tetapi selama musim kawin, mereka akan kembali ke daratan atau tebing-tebing berbatu untuk bertelur dan merawat anak-anaknya. Burung ini akan membuat sarang di lubang-lubang tanah atau celah-celah bebatuan. Burung pavin termasuk dalam keluarga Alcidae, yang merupakan keluarga burung laut penyelam. Burung ini masih berkerabat dengan ras hornbill, guillemot, dan burung murlet. Salah satu kemampuan unik dari burung ini adalah kemampuan menyelam mereka. Karena habitat mereka tinggal di lautan, tentu kemampuan menyelam mereka sangat handal. Menggunakan sayap mereka sebagai dayung untuk berenang di bawah air, mereka bisa berenang hingga kedalaman 60 meter untuk menangkap ikan dan krustasea. Paruhnya yang lebar memungkinkan mereka menangkap dan membawa banyak ikan sekaligus. Sebagian besar hidupnya dihabiskan di laut terbuka, terutama di daerah Atlantik Utara. Mereka bisa mengapung di permukaan air berjam-jam atau bahkan berhari-hari sambil mencari makanan di sekitar perairan dingin. Burung pavin hanya kembali ke daratan saat musim kawin tiba. Saat musim kawin tiba, burung pavin akan membentuk koloni besar di tebing-tebing bebatuan atau pulau-pulau terpencil. Mereka menggali sarang di tanah atau menggunakan celah batu untuk membuat sarang. Burung ini bersifat monogami, yang berarti burung ini hanya setia ke satu pasangan. Mereka akan kembali ke pasangan yang sama setiap tahun. Dan musim kawin burung pavin dimulai sekitar April hingga Agustus, dengan puncaknya pada bulan Juni dan Juli. Selama waktu ini, pavin kembali ke koloni bersarang setelah menghabiskan berbulan-bulan sebelumnya di laut terbuka. Pavin Atlantik, salah satu spesies yang paling dikenal, memulai proses perkembangbiakan mereka di pulau-pulau pesisir Atlantik Utara, termasuk di Skotlandia, Islandia, Norwegia, dan Kanada. Setelah kawin, betina akan bertelur satu butir telur. Kedua induk jantan dan betina bergantian mengerami telur selama sekitar 36 hari sampai 45 hari. Setelah telur menetas, anak burung akan tetap berada di sarang selama sekitar 6 sampai 8 minggu. Sampai mereka siap untuk keluar dan belajar terbang serta mencari makan sendiri. Sebelum mereka bisa mandiri, kedua induk akan bergantian mencari makanan untuk anak burung, terutama berupa ikan kecil. Kedua induk akan membawa makanan tersebut ke sarang dengan cara menumpuk ikan di paruh mereka. Tak mudah bagi induk burung pavin membawa makanan mereka ke sarang, karena banyak predator yang ingin merebut makanan mereka. Setelah anak-anak burung cukup kuat dan dapat terbang, biasanya pada bulan Agustus atau September, mereka akan meninggalkan sarang dan menuju lautan. Di sana, mereka akan hidup soliter hingga dewasa dan siap kembali ke koloni untuk berkembang biak beberapa tahun kemudian. Musim kawin merupakan momen penting dalam siklus hidup burung pavin, di mana mereka kembali dari kehidupan soliter di laut dan membentuk koloni besar di daratan untuk berkembang biak. Burung pavin memiliki beberapa predator alami, baik di darat ataupun di laut, terutama selama musim kawin ketika mereka kembali ke sarang, di tebing-tebing atau di pulau-pulau terpencil. Elang laut
Elang laut memangsa burung pavin dewasa, terutama saat mereka terbang atau berada di daratan selama musim kawin. Burung camar sering mencuri telur atau anak pavin yang belum bisa terbang. Mereka juga dapat menyerang burung dewasa saat mencari makanan atau terbang rendah di dekat sarang. Rubah Arktik juga merupakan ancaman utama bagi koloni burung pavin. Mereka menggali sarang pavin untuk mencari telur atau memangsa anak burung yang masih muda. Sementara predator di lautan, ikan hiu dan orca. Ikan hiu dan orca terkadang memangsa pavin dewasa saat mereka di lautan, meskipun serangan ini jarang terjadi karena pavin lebih sering berada di permukaan air. Sementara itu, spesies anjing laut juga dikenal memangsa burung pavin dewasa saat mereka berenang atau beristirahat di permukaan air. Dan predator paling berbahaya adalah manusia. Di beberapa daerah, manusia pernah atau masih berburu burung pavin untuk diambil dagingnya atau bulunya. Meskipun praktik ini sekarang lebih terbatas, perburuan historis pernah menjadi ancaman serius bagi populasi burung pavin di beberapa wilayah. Meskipun burung pavin memiliki beberapa predator, mereka memiliki kemampuan terbang yang cepat dan menyelam yang dalam yang membantu mereka menghindari bahaya. Namun, predator seperti burung besar dan rubah masih menjadi ancaman utama, terutama bagi anak-anak burung pavin dan telur mereka. Burung ini umumnya memiliki umur yang cukup panjang untuk ukuran burung kecil. Mereka dapat hidup antara 20 hingga 25 tahun di alam liar. Ada juga laporan burung pavin yang hidup hingga 30 tahun atau lebih dalam kondisi ideal. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi angka harapan hidup burung pavin. Salah satunya adalah ketersediaan makanan. Burung ini bergantung pada ikan kecil seperti saddle dan herring. Dan perubahan lingkungan yang mempengaruhi populasi ikan bisa berdampak buruk pada kelangsungan hidup mereka. Faktor ini mempengaruhi suhu laut dan keberadaan makanan, yang juga berdampak pada umur dan kesuksesan reproduksi pavin. Dengan kehidupan yang sebagian besar dihabiskan di laut, burung pavin yang berhasil melewati masa kecil yang penuh bahaya biasanya memiliki peluang hidup yang lebih panjang dan stabil. Total populasi burung pavin diperkirakan ada sekitar 10-12 juta burung pavin Atlantik di seluruh dunia. Sebagian besar dari mereka berkembang biak di wilayah Atlantik Utara, termasuk Islandia, Norwegia, Kepulauan Faroe, dan Skotlandia. Islandia memiliki sekitar 60% dari populasi pavin dunia, menjadikannya tempat terpenting bagi burung ini. Beberapa populasi lokal mengalami penurunan tajam, sehingga konservasi dan pelindungan lingkungan menjadi penting untuk menjaga keberlanjutan spesies ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan video menarik lainnya dari channel ini. Kalau kalian punya pertanyaan atau ingin request topik untuk video selanjutnya, jangan lupa tulis di kolom komentar. Kami sangat senang mendengar pendapat kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap jaga kesehatan dan semoga hari kalian menyenangkan. Terima kasih.